Ya, lo kembali lagi dengan saya Teflis. Pada video kali ini kita akan mereview salah satu gitar yang sangat-sangat unik sekali dan namanya Danar Hasai Silent Guitar. Kita akan lihat isi tasnya apa aja dan ini jujur kayak tas pancingan. Ya, cuman segini doang gitarnya. Jadi kita akan lihat isinya apa aja dan nanti kita akan lihat apakah benar gitarnya cuma segini doang? Ya, sebelum kita masuk ke main course yaitu ke gitarnya, kita melihat dulu aksesoris yang kalian dapat kalau kita meminang Danar High Silent Guitar, Danar I ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dulu yang paling besar, yaitu kita akan dapat tas gitarnya dan ini tas gitarnya seperti gig bag ya. Dan nanti kita akan bahas tersendiri untuk tasnya. Dapat tas. Lalu juga dapat ini strap ya. Jadi strap yang sekaligus bisa buat nanti tali di tas gitarnya. Nanti kita bahas ya. Ini gimana cara penggunaan strapnya dan juga gimana cara penggunaan untuk ke tas gitarnya. Jadi kita sudah dapat dua nih dan di depan sudah banyak banget sebenarnya. Dapat lap, dapat gitar 9 volt kotak ya. Jadi gitar ini membutuhkan baterai untuk mengoperasikannya atau mengoperasikan kayak apa aja untuk memakainya atau untuk memainkannya. Kita dapat tuner yang dari Danar juga. Wih, mantap nih ya, dapat tuner. Jadi dan menyala ya, dan nggak dapat tunernya doang tapi bisa langsung dipakai. Jadi dia langsung include baterainya. Kita dapat earphone yang bentuk modelnya tuh IM ya, seperti ini. Dan kita dapat IM ya, yang modelnya seperti ini. Dan di dalam tasnya, oh dia ada cadangan untuk earbud dan juga klipnya, ini klipnya ya. Dan juga cadangan untuk earbudnya. Dan ini kita mendapatkan user manual yang berbahasa Inggris tentunya utamanya dan juga bahasa lainnya. Dan saya sarankan untuk dibaca dulu deh, meskipun ya kita banyak user-user manual yang kita tidak baca, tapi mending kita baca deh supaya dapat tahu fitur-fitur apa yang ada di Danar Hasai ini. Lalu kita dapat plastik ini yang isinya sangat bervariasi. Kita dapat yang pertama adalah buletan hitam ini yang nanti saya akan kasih tahu fungsinya buat apa. Dan buletan hitam ini ada 3 piece ya. Lalu kita dapat kunci L di sini. Kita dapat 2 buah baut dan kita dapatkan 3 buah pick dengan ukuran yang berbeda ya. Lalu selanjutnya adalah ini. Nah, ini ya kita bisa sebut aja sebagai nanti yang jadi body untuk gitarnya. Seperti ini dia bentuknya. Dan satu lagi ada di dalam sini. Jadi dia dikasih casing yang terpisah. Kenapa dikasih casing yang terpisah? Karena di sini dia ada bagian yang seperti ini. Bagian yang mungkin ya sebenarnya nggak tajam-tajam amat ya. Dia dikasih casing supaya dia bisa melindungi dari kalau misalnya kita masukin tas, dia nggak merobek ke tasnya ataupun kena aksesoris lain. Dan ini adalah semua aksesoris yang kalian bisa dapatkan ketika kalian meminang Danar Hasai Silent Guitar. Dan ya nanti kita akan mengassemble seperti Avenger. Semuanya berkumpul ya menjadi satu. Sehingga kita akan melihat gitarnya akan seperti apa dan aksesoris-aksesoris yang seperti ini yang tadi saya sebutkan. Apa hubungannya dengan gitarnya? Kita akan assemble. Oke, jadi ini adalah gitar daripada Danar Hasai ya, Silent Guitar. Dan ini yang untuk gitar akustik, tapi dia silent modelnya. Nah, di sini jadi dia dari atas, di sini dia nggak ada headnya ya, nggak ada kepalanya, jadi modelnya headless. Nah, di sini mungkin buat gantungan dan juga sebagai penjepit senarnya. Kalau biasanya yang buletan itu kita masukin di pin bridge di sini kalau di gitar akustik. Tapi kalau di sini dia modelnya ditancepin seperti di sini ya. Nanti mungkin kita akan lihat. Nah, ini di sini ada. Nah, di situ ada ya. Jadi modelnya dimasukin seperti itu. Nah, lalu dia fretboardnya itu adalah dari rosewood ya. Kelihatan banget nih pasti dari rosewood. Dan juga jumlah fretnya itu ada 20. Jadi dia jumlah fretnya adalah jumlah fret dari gitar akustik. Lalu yang uniknya adalah si necknya ini kalau kita lihat secara kasat mata tuh nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita pegang, ini nggak simetris bentuknya. Biasanya kan kita U-shape gitu ya. Tapi kalau ini dia lebih melandai yang di arah atas, tapi lebih bulat di area yang bawah. Nah, ini namanya asimetris ya. Jadi dia itu lebih enak buat digenggam. Wih, enak banget nih. Gitu. Jadi dia pas banget posisi jempolnya dan yang bawahnya itu lebih membulat supaya pas pada saat kita menggenggam. Wih,
Oke, di body gitarnya di sini ada logo donor ya, dan kalau kita lepas si bautnya di situ ada truss root. Di bagian bawahnya di sini ada bridge dan juga saddle-nya tulang ini ya. Dan di sini ada uniknya, sebelum kita ke dryernya yang unik juga, di sini dia ada string tree. Jadi fungsinya itu buat si senarnya itu tetap sejajar dengan si nut yang di atas gitu. Dan ini seharusnya gitar akustik juga pakai ya, nggak cuma di gitar listrik juga. Oke, sekarang kita ke bagian uniknya adalah di bagian dryernya. Ya kalau ini lihat ini gimana nyetemnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini dryernya di bawah, lalu di sini ada putaran nih. Nah, dryernya dia di sini. Jadi kalau saya bunyiin, nah emang bunyinya pasti nggak keras ya. Nah ini memang puternya agak keras ya. Nanti kita akan melihat satu fitur yang tersembunyi di gitar ini supaya kita bisa nyetem nih gitar karena puternya ini agak keras nih. Lalu di bagian belakang di sini dia ada tempat baterai di sini. Jadi dia untuk mengoperasikannya dia harus pakai baterai. Dan di sini ada detail daripada dryernya. Ini kayak karbon gitu ya. Kalau lihat dari jauh ya, sporty sekali. Lalu di bagian belakang juga di sini ada 2 lubang yang nanti kita akan lihat fungsinya buat apa. Dan di bagian atasnya di sini dia ada 3 knob, satu buat volume, low, dan juga high. Dan juga di sini ada phase. Nah ini membantu kita untuk melawan feedback nih. Dan uniknya dia bisa pakai earphone di sini dan mengeluarkan si suara gitarnya ke ampli. Nah, satu fitur yang tadi rahasia adalah dia ada tempat penyimpanan kunci L di sini. Nah, untuk di bagian bawahnya dia ada satu lubang di sana dan juga dia untuk ada lubang jacknya di sini. Nah, jadi itu adalah spesifikasi dari Donor Has-Eye dan kalian bisa pilih 2 jenis material kayunya. Ada yang dari maple, ada juga yang dari mahogani. Dan itu kalau bisa kalian lihat itu neck true. Kalau di gitar listrik ya. Jadi kalau misalkan bodinya mahogani, pasti necknya juga mahogani. Kalau misalkan bodinya maple, pasti necknya juga maple. Nah kalau misalkan ngomong posisi main ya, kalau misalkan mau langsung main seperti ini bisa aja ya, langsung colok jack di sini. Langsung sambungin ke sound card kalian atau ke ampli kalian atau sound system, terserah kalian mau sambungin kemana. Langsung main aja. Nah tapi kan posisinya kurang natural ya. Kalau pakai strap ya bisa menolong jadi seperti ini. Langsung genjreng. Nah aksesoris yang kemarin kita bahas adalah gunanya membuat posisi main kita menjadi natural. Nah jadi kita tinggal memasang aksesoris yang kemarin kita sudah bahas ya di sini. Jadi masukkan ke lubang bagian yang bawah di sini. Kalau kita lihat dari depan, dari sebelah kiri saya atau dari sebelah kanan kalian, ya intinya di situ. Kita pasang, mau pasangnya begini atau begini, sebenarnya nggak ada peraturannya. Cuman ya kalau sesuai manual book ya, yang atasnya itu yang bagian pendek. Cuma kalau kalian merasa ini jadi lebih enak, bagian atasnya jadi seperti ini, boleh-boleh aja sih. Tapi ya kita coba dulu dengan posisi yang natural. Jadi posisi yang atas, yang pendek, yang bawah yang panjang. Lalu yang satunya, yang ini dimasukkan ke bagian yang atas. Nah, di situ ada 2 lubang, atas sama bawah. Kita masukkan di sini. Nah, jadi tinggal pasin aja. Agak ditekan dikit. Nah, udah. Tinggal kita tekan aja. Mau cara seperti saya agak barbar gak apa-apa. Karena dia udah seret. Nah, seret ya. Nah, ini udah seret juga. Cuman sebenarnya kalau kita mau seperti ini udah bisa. Cuman biar lebih safety, nah yang bagian bawah juga ini bisa ya, tuh. Cuman dia ya bisa muter-muter gitu. Cuman supaya lebih safety, jadi keren kan? Sebelum saya melanjutkan jadi keren deh. Udah lihat. Jadi sudah terlihat seperti gitar pada umumnya, meskipun gak ada sound hole. Nah, keren ya? Nah, jadi untuk lebih safety kita pasang baut yang dikasih di aksesorisnya. Nah, bautnya kita pasang di lubang yang sini. Dipasang. Nah, fungsi kunci L yang di sini yang disembunyikan adalah untuk memasang baut. Nah, kita pasang, tinggal dikencengin aja. Oke, satu udah beres. Nah, dia kalau udah kepasang begini tuh kenceng banget. Oke, dan pasangnya nggak usah terlalu kenceng-kenceng kayak kita ngencengin baut mobil atau motor, nggak usah sih menurut saya. Santai aja, relax aja. Santai aja dan relax ya, maksudnya nggak usah kenceng-kenceng gitu. Dia mengencangkan hubungan antara body gitar dengan handle gitarnya atau dengan pegangan gitarnya ya.
penyangga gitarnya, bukan mengencangkan hubungan kalian dengan dia. Nah, kalau ini udah natural. Jadi dia menyangga di bagian bawah dan di bagian atas untuk menyangga tangan kita. Dan satu aksesoris lagi yang kalian ini sebenarnya, menurut saya ini butuh nggak butuh ya, tapi kalau saya sih butuh ya. Nah ini, 3 hitam-hitam yang seperti ini buat apa? Jadi fungsinya kalau kalian perhatikan, di sini ada bagian yang menonjol nih. Nah, ini sama di sini. Nah, jadi kita tinggal masukin si yang hitam-hitam itu ke kayak pakai kaos kaki lah gitu. Tujuannya supaya apa sih? Supaya nggak tajam, Pak. Jadi yang ujung-ujungnya itu nggak tajam. Nah, gitu. Jadi dia pakai kaos kaki gitu. Terus yang bagian atasnya juga sini. Tuh kan, jadi pakai kaos kaki. Jadi kalau kena paha kalian nggak tajam, nggak nusuk-nusuk gitu. Kalau misalnya nggak pakai kaos kakinya, nusuk-nusuk. Saya nggak tahu istilah yang benernya apa. Mungkin kita anggap aja kaos kakinya. Kaos kaki. Nah, di bagian sini juga. Oke, jadi pemanis lah ya istilahnya tuh. Nggak terlalu mencolok, tapi ya kalau dilihat perhatikan juga nggak malu-maluin gitu kalau kita pasang kaos kakinya gitu. Kalau saya sih lebih enak dan lebih nyaman kalau pasang si kaos kakinya. Oke, jadi ini sudah sempurna. Dan untuk meresmikan kita sudah mereview gitar ini, kita potong labelnya. Nggak ya nggak sih? Jangan dipotong kali ya. Gak bisa. Oke, kita potong saja. Selamat tinggal tag logo. Oke. Danner Hasai. Dan kalau misalkan kita mau pakai, ya tentunya kita harus pasang si baterainya. Di sini sudah ada petunjuknya plus dan minusnya. Jadi kalian nggak usah takut kebalik. Oh ini seharusnya gimana nih? Sudah ada dikasih tahu harus plus atau minus. Nah dia memang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi fungsinya penutup ini ada gunanya. Nggak cuma hiasan. Tuh, selesai. Dan tidak ada indikator dia menyala atau enggak kecuali kalian colok ke ampli atau sound card. Dan kunci L ini sangat-sangat berguna ya, selain tadi ngencengin baut nih yang di bagian bawah yang seperti ini atau yang di bagian sini juga. Nah, dia fungsinya itu banyak banget. Satu, kalau kalian perhatikan di bagian dryernya itu bentuknya juga seperti heksagonal juga ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa buat nyetem. Gitu. Jadi kalau udah kenceng nih si senarnya, nah ini akan susah buat kita putar. Jadi kita putarnya pakai kunci L yang sudah disediakan. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah dia bisa dipakai untuk setting truss rod. Jadi satu kunci ini itu berguna banget buat menyeting si Danner Hasai ini. Dan yang paling saya suka adalah tempat penyimpanannya di sini. Jadi seharusnya nggak bakal hilang ya. Kalau simpennya selalu di tempat yang seharusnya. Dan dia nggak jatuh. Nggak jatuh. Tuh, bergerak aja nggak tuh. Nah, jadi tempat penyimpanannya sudah sediakan dan kita akan coba tes gimana suaranya.
jadi kita akan coba, ini sudah saya pasang strapnya di sini. Kita akan coba strapnya senyaman apa, dan ini apakah mengganggu nih? Ini kan buat pengait di tasnya ya. Nanti untuk tasnya kita bahas di video yang berbeda. Dan perlengkapan segala macam di sini. Coba kita ya. Oke, kalau saya berdirinya, saya coba stay. Oke, jadi memang dia tuh. Oke. Dan kalau saya rasa karena ini bobotnya itu nggak terlalu berat, jadi enak-enak aja. Kayak pakai gitar listrik, cuman keringanannya lebih ringan daripada gitar akustik dan juga gitar listrik. Jadi ini kalau manggung pakai ini nih, enak sih, nggak berat. Cuman ya kalau mungkin ya, mungkin kalau biasanya kan strap kita diam, kita lepas, dia jadi tetap pada posisi yang tadi. Kalau ini jadi oke. Jadi menurut saya nggak masalah, karena nanti pas di panggung juga kita pasti ada cari pegangan kan ya, pasti pegangnya juga gitar atau begini atau ya begini atau begini gitu. Cuman kesan pertama saya pada saat pakai strapnya tidak mengganggu ya, yang ininya ringan, enak, nyaman. Dan ini ada buat semacam pad ya, buat di pundak kita. Ini menurut saya nyaman sih. Juga kalau buat dilonggarin bisa sampai sini kayak. Iya, enak banget sih. Kalau segini enak banget sih. Nih kayak band-band pop funk ya, begini kan gitu. Atau misalkan kita rock-rockan. Iya, enak banget sih. Ini nyaman banget sih kalau di sini. Kalau di sini enak banget. Cuman masalahnya pergelangan tangan saya tidak biasa untuk memegang di sini. Mungkin kalau para gitaris rock segala macam mungkin terbiasa ya. Ini enak sih ini. Jadi kayak nggak bawa apa-apa gitu, karena saking ringannya. Untuk kenyamanannya oke sih ini. Untuk yang pakai strap dan juga kita dalam posisi berdiri, cuman mungkin ya ini aja sih. Gitu aja. Jadi review general pada video kali ini untuk Danar Has-i. Kalau kalian lagi cari gitar traveler dan juga silent guitar, ini ingat ya, travel dan juga silent guitar. Jadi dibikinnya memang compact dan ada part yang bisa dicopot-copot. Menurut saya dari segi suara ini sangat-sangat garing ya. Saya sempat coba di live streaming saya sebelum-sebelumnya, dan para viewer saya yang menonton live streaming menggunakan Danar Has-i ini, terutama yang pas di live sesi akustik, itu pada kangen. Katanya garing banget ya, kayak pingin denger lagi gitu. Jadinya mungkin ini saya akan sering pakai di live streaming saya, karena suaranya garing banget buat piezonya di akustik. Jadi ini pakai piezo ya, sistem piezo. Dan ya, untuk dari fitur-fiturnya ini sudah sangat mendukung kita untuk bertraveler dengan gitar ini. Ini kalau kita bawa tuh kayak bawa tas pancing gitu. Bayangkan tas sekompak itu bisa kita bawa yang isinya gitar. Dan di sini saya ada beberapa hal yang seharusnya bisa dikembangkan oleh Danar, dan saya baru kemarin itu browsing dan ternyata ada versi yang lebih pro-nya. lebih camik lagi gitu ya. Nanti dah kalau misalkan saya dikasih kesempatan buat review gitar yang lebih pro-nya, nah ini kita bandingin sama gitar ini. Banyak sekali upgrade yang didapat daripada Danar Has-i ini. Cuman kalau misalkan kalian cari budgetnya sekitar di 3 jutaan, ini udah sangat cukup kok gitu ya. Sangat cukup, dan ya beberapa parts-nya sangat-sangat bisa diandalkan. Beberapa parts, semuanya bisa diandalkan sebenarnya. Dan juga kalian bisa dapat aksesoris yang tadi sudah saya disebutkan di awal. Dan ya, kesimpulannya top buat Danar Has-i untuk membuat gitar silent versi akustik ini. Nanti kita akan coba beberapa eksperimen dengan Danar Has-i ini. Jadi demikian saja video kita kali ini. Silahkan kalian komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Danar Has-i ini. Apakah sangat menarik atau terlalu menarik? Terlalu menarik. Silahkan aja komentar di bawah, dan mungkin kalian juga ada pengalaman yang sudah memakai Danar Has-i. Silahkan saja langsung komentar di bawah, nanti kita sharing di sana. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.